Kita ini dijajah tahu, cuman kita nggak sadar. Kalau di luar negeri, Warga negara China ini nekat bongkar rahasia main impor supaya nggak ditangkap. 之间在印尼做电商，就像是打游击，还得用上《孙子兵法》。Pick 的观众朋友，大家好！不知不觉， Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selama ini saya selalu mereaksi tentang kemajuan negara tetangga kita yang ada di serantau ASEAN, seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, anehnya, segelintir netizen berkomentar, kamu jangan banding-bandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Seolah-olah negara kita itu terpaling maju, negara kita itu terpaling power, terpaling segala-galanya. Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, maka kita akan menjadi negara yang jauh ke belakang karena tidak mau menerima kritikan. Kritikan itu untuk membuat pemikiran kita terbuka supaya maju ke hadapan bersama-sama. Oke, kalau tidak mau dibandingkan dengan negara tetangga kita bandingkan dengan negara Cina. Dan ternyata selama ini diam-diam Cina itu mau menguasai Indonesia loh. Tidak percaya. Ini ada beberapa pernyataan dari konten kreator Indonesia yang menyebutkan selama ini diam-diam kita itu dijajah. Lah kok bisa? Seperti apa videonya? Kita simak dan kita reaksi bersama-sama. Dan saya pun juga cukup terkejut ya. Ketika di Indonesia ternyata ada rumah hunian yang begitu super mewah, kemudian promosinya dengan menggunakan bahasa Cina. Kok bisa seperti itu? Ini di Indonesia Mas Bro. Mana yang terpaling edukasi, mana yang terpaling katanya memberikan edukasi dan informasi. Ayo, ini coba diedukasi. Bisa nggak kira-kira? Kita reaksi dan kita simak bersama-sama. kita ini dijajah tahu, cuman kita nggak sadar. Kalau di luar negeri, musuh baru di depan pintu nih, mereka udah aware dan siap-siap. Kalau kita, orang lain nggak dikenal, udah di dalam pintu, kita nih masuk-masuk dapur. Kita masih santai-santai aja, bos. Kalian tahu siapa pemilik ruko-ruko besar di PIK maupun di BSD? Orang mainland China langsung. Jualannya apa? Jualan elektronik banyak. Live di sosial media. Yang live bangsa kita aja. Mereka langsung datengin dari pabrik ke sini langsung. Cuannya banyak banget itu. Ceker nih, banyak permintaan dari China. Gua ngurusin GSCC ke government susah banget. Akhirnya orang China ngapain? Bikin peternakan ayam sendiri di sini. Aduh, durian mau naik nih ke China nih. Saatnya nih kita bisa ekspor ke China nih durian. Apa yang mereka lakukan? Mereka beli tanah buat ditanam durian di sini. Mantap. Lama-lama kalau kita gini terus kita kebagian apa? Kebagian hikmahnya aja. Apalagi dengan negara kita yang nggak siap, yang orang-orangnya kalau dikasih cash di depan nurut-nurut aja. Duitnya kenceng bro, dari luar susah kita ngelawannya. Postingan ini nggak rasis, gue nggak benci kepada suatu negara tertentu, gue nggak benci kepada suatu etnis tertentu. It's just business. Tapi gimana kita bisa menyikapinya sebagai orang lokal? Biar anak bangsa kita juga ikut kebagian. Jangan cuma jadi penonton aja. Dan untuk pemerintah tolong diketalin lagi regulasi perusahaan asing yang masuk. Thank you. Gue yakin dalam diri gue anak Indonesia masih bisa bersaing. 建在印尼的中国巨龙上面写的是国泰民安。 Ini di Jakarta. 最近雅加达有一个人气超火的地标，就是我身后位于 Peak 2的黄金巨龙雕像。今天跟着演哥一起，咱们去打卡吧。龙不仅是中华文化的象征，更代表着力量吉祥。 Pick 的观众朋友，大家好！ Iklan Pantai Indah Kapuk 2. Apa urgensinya memakai bahasa 你们知道 asing? 这一位置是什 Nah 么吗？ itu kenapa pakai bahasa Cina? 我身后就是 Kenapa? Picker 的一号立交桥， Ayo terpaling 预计将在 edukasi, 今 berikan 年年底 edukasinya 竣工。 kenapa ini 这一 kenapa? 位置从此可以通过一号立交桥 Waduh, 便 ngeri, 捷的 ngeri, 进出 ngeri, 整个 ngeri. Picker 区了。 Udah kayak mau 制 pindahan 作立 negara 交 ke 桥 dalam 将 negara. 连接雅加达国 Masih 际 teriak 机场和大雅加达地区的交通网络， NKRI 出行将更加方便快捷。 Ini 从 ulah 这 siapa 里 ini? 到 Ulah Picker 的 siapa? 中央商务 Kok 区 bisa? 只 Kok 需 bisa? 1分钟、2分钟即可到达一处。 Ternyata diam-diam selama ini kita hampir dikuasai oleh bangsa yang dari luar, bangsa asing. Bukan saya benci negara tersebut, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga ingin warga kita yang maju ke depan, bukan mereka yang datang ke Indonesia seenaknya saja bikin bangunan, kemudian juga bikin usaha.
Orang kita dapat apa? Dapat ampasnya, kata masnya. Untuk orang-orang yang kadang-kadang kontennya terpaling edukasi, coba dong diedukasi. Kok tiba-tiba di Indonesia, di depan gerbang pintunya memakai tulisan bahasa Cina, itu maksudnya apa? Kok seolah-olah berada di negara lain, padahal ini di Indonesia, bro, di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk. Dan ternyata pengusaha-pengusaha, toko-tokonya, ruko-rukonya, atau mal-malnya itu milik orang Cina. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dan ternyata ini juga berkaitan dengan pagar laut yang kemarin viral. Dan alhamdulillah berkat suara netizen akhirnya terbongkarlah semua. Jika saya membuat video tentang kemajuan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, ramai netizen yang marah-marah mengecam. Weh, jangan banding-bandingkan ini itu. Kita harus melek, kita harus sadar. Ini di era kemajuan. Jangan sampai kita terlena dengan orang yang datang ke negara kita tiba-tiba mendirikan sebuah usaha, mendirikan sebuah perumahan dengan tulisannya berbahasa Cina. Ini kan tidak masuk akal. Sangat-sangat disayangkan. Dan mudah-mudahan pemerintah juga memperketat usaha-usaha orang asing yang datang ke negara kita. Mau jadi apa? Rakyatnya bertaburan, berhamburan ke negara orang demi untuk cari makan. Sementara di negara kita kok bisa-bisanya mau dikuasai oleh negara asing. Ini sangat-sangat menyedihkan. Laut Indonesia dijual. Laut Indonesia mempunyai sertifikat. Kok bisa? Apakah Kok bisa? Laut Indonesia beneran dijual? Belakangan ini lagi rame banget ya tentang kasus pagar laut yang di daerah Kabupaten Betul, Mbak. Tangerang. Bahkan pagar laut itu udah membentang sekitar 30 km. Jauh. Yang tentu saja itu melewati 16 desa dan 6 kecamatan. Lumayan panjang ya. Ngeri. Nah, belakangan ini kan banyak nih diperbincangkan. Kok bisa sih sebuah laut ini memiliki sertifikat hak guna bangunan? Jadi, sertifikat hak guna bangunan itu adalah suatu hak yang dimiliki pengelola bangunan selama 30 tahun dan bisa diperpanjang selama 20 tahun. Dan ketika sudah dimaksimalkan dalam jangka waktu tersebut, pemilik bangunan bisa memperbarui haknya kembali hak guna bangunannya dalam waktu 30 tahun. Jadi total kepemilikan hak guna bangunannya ya 80 tahun lah. Pertanyaannya, kok bisa sih laut bisa mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan? Apakah laut ini sudah dilepas sama Indonesia kepada investor ataupun pengusaha? Namun menurut penjelasan dari Menteri KKP ini bahwa sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki laut pesisir di Kabupaten Tangerang ini tidak resmi. Istilahnya ini kayak misterius dan bodong. Padahal nih, pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu udah pernah dilaporkan di tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus. Waktu pagar laut itu masih membentang sekitar 7 km. Tapi memang belum ditindaklanjuti. Akhirnya setelah viral lagi ditindaklanjuti nih. Tapi sekarang udah kebangun sekitar 30 km, sudah panjang. Dan diketahui juga 2 perusahaan yang menerima sertifikat hak guna bangunan untuk pesisir laut Kabupaten Tangerang ini terafiliasi dengan salah satu PT yang sangat besar yang sekarang tuh banyak di daerah Pik atau Pantai Indah Kapuk. Namun juga ada berita juga yang masuk katanya pada hari Rabu besok, tepatnya tanggal 22 bulan Januari 2025 ini akan dibongkar pagar lautnya. Ya karena memang laut lepas ya, masa mempunyai sertifikat hak guna bangunan gitu kan. Banyak dampak-dampak yang akan dialami nantinya. Bahkan di sini kasusnya banyak nelayan dijadikan kambing hitam ya. Fenomena yang sedang berlangsung di tanah air kita. Betul. Ambil contoh satu aja. PIK 1. PIK 1 ya. Kita lihat PIK 1 itu boleh dikatakan Cina baru lah. Kota Cina baru seperti Guangzhou.
Bahkan masjid pun tidak ada di situ. Iya, iya, betul. Dan semua ornamen-ornamen itu Cina. Itu satu gambaran kita anggap bahaya kuning. Iya. PIK 2 itu juga lebih dahsyat lagi. Jadi PSN, Pak ya? Jadi PSN. Dan menyangkut luas dari Tangerang Selatan sampai ke Banten. Iya. Sampai ke ujung Banten. Iya. Jadi menunjukkan bahwa bahaya kuning itu ternyata memang betul dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dari kemarin tanggal 8 kita berkumpul 8 Januari. Kalau tidak salah Bapak juga hadir di sana, Pak ya? Saya hadir, iya, tanggal 8. Jadi ibu mama ketika ceritakan pada kita semua bahwa hampir 85% sertifikat tanah pribumi sudah di tangan Cina semua. Itu diambil dengan dibayar atau gimana? Dibayar dan dengan menggunakan preman untuk memaksa sedikit. Oh. Jadi menurut saya itu satu kedoliman. Betul. Dan kedoliman ini saya gambarkan tidak mungkin yang punya duit saja yang berani begitu. Pak, ini kan PIK 2 itu PSN, Pak ya? Apa namanya? Iya. Proyek strategis nasional. Mengapa sampai itu terjadi, Pak? Sebagai seorang mantan perwira intelijen, apakah Bapak melihat kok semudah itu intelijen Indonesia membiarkan hal ini terjadi? Jadi PSN. Jadi sekarang kita harus tanya. Yang jadi presiden siapa pada waktu itu? Jokowi, Pak. Jokowi. Presiden itu adalah dasar intelijen. Adalah apa yang disebut penerima intelijen, penerima. Oh iya, betul. Jadi dan presiden itu yang bisa mengarahkan kepada intelijen. Jadi tergantung pada presiden. Kalau presidennya terlalu mihak kepada ini, pada Cina kasarnya, ya itu. Misalnya jadi, dalam kasus istilah bahasa intelijen end usernya. End user. End user. End user dari intelijen itu, Pak. Iya. Pak, kalau begini, PIK yang menjadi PSN, kemudian kita lihat WUS misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tadinya Jepang dan lebih murah, tiba-tiba dengan begitu saja diberikan kepada Cina, sehingga waktu itu PM Jepang, kalau saya tidak salah, dari Bandung ketika sedang memorial KTT, apa namanya? Yang di Jalan Merdeka tuh, Allah, saya lupa. Asia Afrika, kemudian langsung berangkat ke Jepang pulang. Apakah bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi ini semacam proksi dari kekuatan Cina, Pak? Bisa? Menurut saya, kalau kita lihat perjanjian-perjanjian dan hubungan yang dilakukan oleh Jokowi, baik menerima tamu-tamu luar negeri, khususnya RRT datang di Jakarta, maupun dalam perjanjian di Chengdu, itu di sana di RRT, Xi Jinping, itu menunjukkan berat sebelah. Kepentingan Cina lebih banyak daripada kepentingan Indonesia, dan kerugian Cina Indonesia lebih banyak daripada kerugian Cina. Misalnya saja soal IKN, itu sebagai contoh. Betul. Belum lagi yang lain-lain, perjanjian-perjanjian soal di bidang kesehatan. Semua laboratorium dan rumah sakit, bahkan dokter-dokter kalau perlu Cina, dari Cina semua. Nah ini menurut saya menunjukkan bahwa kepentingan Cina lebih dominan daripada ini. Belum lagi yang berkaitan dengan masuknya orang-orang Cina ke Indonesia. Tidak perlu seleksi yang sangat ketat oleh dari imigrasi. Bisa begitu saja masuk. Nah ini membuat hampir beberapa kota, terutama di pantai utara, banyak Cina-Cina dari RRT yang sudah masuk dan bermukim di Indonesia. Kita harus teliti berapa banyak. Ada yang mengatakan sudah sampai 10 juta. Tentu fantastis. Tapi harus kita selidiki. Dan ini terus berlangsung. Dan sampai sekarang, nampaknya presiden yang sekarang pun mestinya menstop ini. Harus begini. Ini saya melihat belum ada tanda-tanda Presiden Prabowo ini untuk
memutar haluan agar supaya gejala-gejala yang menimbulkan kepekaan sosial itu bisa dihapuskan. Berita ini memang cukup membuat saya kaget juga ketika ada pagar laut misterius. Pemiliknya pun juga belum diketahui, tetapi sekarang sudah dibongkar dan anehnya belum diketahui pemiliknya sampai saat ini. Aduh, negara kita kalau dibiarkan seperti ini sulit untuk maju. Karena apa? Dari segelintir para pejabatnya mudah disuap, mudah mengorupsi, sehingga untuk maju ke hadapan ya mungkin agak sulit ya. Soal pagar laut misterius. Di sebuah negara, pagar laut misterius tidak tahu siapa pemiliknya. Bahkan sebagai masyarakat biasa, saya pun sampai heran. Kok bisa-bisanya ya pegawai daerah, pejabat daerah, polisi laut, di situ tuh ngapain aja kerjanya? Kok sampai saat ini belum terbongkar? Ya, harapan saya sebagai masyarakat biasa yang saat ini merantau di negara orang nan jauh dari negara sendiri. Mudah-mudahan Indonesia dalam hal ini benar-benar serius. Kemudian ada pula berdirinya kota yang dimana mayoritas bangunan tersebut bertulisan bahasa Cina. Ini kan sangat aneh ya. Di Indonesia tapi membuat kota kecil yang dimana setiap jalan-jalannya ini tulisan Cina. Ini sangat aneh ya. Ya mudah-mudahan segera diatasi pihak-pihak berwajib. Tetap baik-baik saja negaraku tercinta. Dan saya yakin untuk presiden baru ini pasti begitu sangat tegas. Dan mudah-mudahan di era presiden baru ini Indonesia makin maju nan jaya. Ya itulah sahabat cerita semua tentang berita-berita yang terkait. Kadang-kadang kita menghiraukan, kadang-kadang kita lebih membuat video-video ya kan, suka mencari masalah-masalah urusan-urusan di negara tetangga dibandingkan kita mereaction video-video yang pasti jelas-jelas fakta dan nyatanya di negara sendiri kita masih banyak problem. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi untuk sahabat-sahabatku semuanya.